Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti diketahui menderita penyakit kanker ginjal sejak 2019 lalu. Vidi Aldiano kini mengungkapkan kondisi terbaru dirinya nih. Pelantun lagu Nuansa Bening itu tampak jauh lebih kurus saat membagikan potret dirinya di akun media sosial pribadinya. Dalam postingan tersebut, Vidi mengaku bahwa berat badannya turun sebanyak 10 kg nih Besti. Yang mengatakan jika berat badannya turun drastis lantaran pengobatan kemoterapi dan radiasi yang rutin ia lakukan. Vidi juga mengaku sampai insecure nih Besti karena berat badannya yang semakin menurun. Tapi nih Besti, Vidi nampaknya tak ingin menyerah pada keadaan. Vidi justru mencari cara untuk menjaga tubuhnya tetap aktif dan tidak lemas. Vidi juga menolak untuk menerima stereotip bahwa pasien kanker harus pasrah dengan efek samping dari pengobatan. Besti, kabar mengejutkan datang dari istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Tahu nggak sih Besti, ternyata nama Nagita Slavina menjadi satu-satunya artis Indonesia yang mendapatkan undangan konser Blackpink Deadline World Tour yang perdana digelar di Goyang Stadium, Seoul, Korea Selatan. Istri Raffi Ahmad itu nyempil di tengah banyaknya idol Korea yang datang untuk menonton penampilan Jisoo, Lisa, Jennie, dan Rose beberapa waktu lalu di Besti. Dalam undangan di akun media sosial, terdapat juga nih Besti nama-nama selebriti papan atas yang masuk ke dalam attendance line-up Blackpink Deadline World Tour. Beberapa di antaranya adalah Suho dan Dio EXO, Lee Min Ho, Baby Monster, J-Hope BTS, Lee Dong Hui, Jung Hae In, Lee Hyeri, IVE, Go Kyung Pyo, hingga Lee Sirafim. Nama Nagita Slavina pun masuk ke dalam 3 terbawah dari daftar artis yang hadir di konser comeback Blackpink di Korea tersebut nih Besti. Besti selain menyita perhatian publik karena kasusnya yang tak kunjung usai, penampilan Nikita Mirzani yang selalu badai dalam setiap persidangan juga mencuri perhatian netizen nih. Nikita Mirzani terlihat selalu cantik dengan OOTD bahkan hairdo yang selalu totalitas. Seperti dalam cuplikan video yang beredar di sosial media satu ini nih Besti. Sebelum melakukan sidang, Nikita Mirzani terlihat sangat happy saat rambutnya tengah di curly. Banyak juga netizen yang memberikan pujian karena kecantikan Nikita Mirzani yang tak pernah luntur nih Besti. Selanjutnya ada kabar terbaru dari ayah Rezky Aditya yang telah terbukti memiliki anak dari hubungan di luar nikah hingga rumahnya yang mau dilelang nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalimat inilah yang cocok untuk Rezky Aditya dengan ayahnya Triyogo. Bagaimana tidak, kasus penelantaran anak yang diduga dilakukan belum kelar, kini ayahnya juga mengalami kejadian serupa nih Besti. Hanya saja bedanya, kasus yang melibatkan Rezky Aditya hingga saat ini belum inkrah. Sementara ayah Rezky Aditya telah terbukti memiliki anak biologis yang lahir di luar pernikahan. Dengan kata lain, perkara ini telah inkrah di pengadilan. Hal ini justru diungkapkan kuasa hukum Tiara, Ferry Aswan, yang mengatakan jika pihaknya telah menerima hasil surat putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi sejak 2023 silam.
Namun sayang, hingga saat ini ayah Rezky Aditya belum menjalankan kewajibannya sebagai ayah biologis dari anak kliennya tersebut. Perkara ini sudah lama dinyatakan inkrah bahwa Pak Triyogo itu adalah ayah biologis dari anak Ibu Tiara. Itu sudah jelas. Intinya cuma satu, Pak Triyogo memiliki anak tapi tidak mau diakui. Dan sekarang terbukti bahwa itu benar anak itu. Ya ampun, miris banget ya Besti. Udah sah terbukti sebagai ayah biologis, secara pengadilan aja masih bisa mengelak. Sebagai ayah biologis, Ferry juga mengatakan jika ayah Rezky Aditya secara sah bertanggung jawab untuk menafkahi anak yang lahir dari hubungannya dengan Tiara itu hingga menginjak 21 tahun nih Besti. Usianya itu sekarang sekitar 8 tahun dong. Karena Pak Triyogo tidak mau menjalankan isi putusan yang sudah inkrah, makanya kita harus melakukan langkah berikutnya, melakukan eksekusi terhadap rumah itu. Untuk biaya hidupnya, untuk biaya hidup anak. Karena Pak Triyogo tidak mau menjalankan isi putusan secara sebaik. Meski tak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, pihak Tiara kini menyerahkan semuanya ke pengadilan. Alhasil, pengadilan memberikan solusi dengan menjadikan salah satu aset milik ayah Rezky Aditya berupa rumah untuk dilelang. Menurut petunjuk dari pengadilan, sebenarnya bukan hanya rumah saja sih. Bisa juga rekening bank, bisa juga harta yang lain. Tapi kan yang paling mudah kita dapatkan adalah rumah. Aswan juga mengatakan jika langkah ini diambil sesuai dengan keputusan dari pengadilan. Sebagai buntut dari ayah Rezky Aditya yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya di pengadilan. Bukan hanya di mediasi, di persidangan pun juga dia tidak pernah hadir. Dia tidak berani menunjukkan wujud dirinya tuh. Meski terlihat seolah menghindar, Ferry Aswan tak menampik jika ayah Rezky Aditya itu sempat bertemu dengan mantan kekasihnya Tiara dan anak mereka. Namun selama proses persidangan berlangsung, ayah Rezky Aditya justru kabur dan menghindar nih Besti. Sempat sekali datang yang di awal, tapi kan dia kabur. Pas kita mau masuk ke ruang mediasi, justru dia malah kabur. Yang kedua, dia justru mengutus lawyer, tapi saya juga kurang yakin kalau lawyer itu punya kuasa dari Pak Triyogo. Karena dia tidak menunjukkan kuasanya. Jadi saya anggap ya tidak ada. Ketemu. Bahkan Bu Tiara, anaknya juga ketemu sama Pak Triyogo. Nah, memang dari awal Pak Triyogo juga memang tidak memiliki etikat baik. Masalahnya jelas, kita sudah tahu. Bisa kita lihat buktinya memang tidak ada etikat baik dari awal. Terkesan menghindar, ada apa ya Besti? Takut atau pasrah nih Om? Tapi apapun itu alasannya, harusnya berani berbuat, harus berani bertanggung jawab juga ya Besti. Di balik sikap acuh tak acuhnya itu, Triyogo harus merelakan salah satu rumahnya dilelang oleh pengadilan, di mana uang hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada Tiara sebagai pengganti nafkah yang selama ini ia abaikan. Adapun nominal nafkah yang harus diberikan kepada Tiara sekitar 1,3 hingga 1,4 miliar rupiah Besti. Dengan tidak hadirnya kembali di hari ini, berarti sudah jelas Pak Triyogo tidak memiliki etikat baik. Makanya kita mau melanjutkan ke tahap berikutnya. Melanjutkan sida jaminan untuk rumahnya Pak Triyogo. Sekitar 1,3 atau 1,4 miliar. Itu hitungan untuk 21 tahun. Sayangnya, saat ini rumah tersebut belum bisa langsung dieksekusi. Pasalnya, pihak Ferry Aswan dan Tiara harus menunggu keputusan dari pihak jurusita pengadilan. Hari ini seharusnya pelaksanaan dari eksekusi ada kemarin juga dari pihak bapaknya Rezky, Pak Triyogo, kita tadi diminta untuk bersurat dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk dilakukannya penyitaan terhadap rumah Pak Triyogo. Karena Pak Triyogo tidak menjalankan isi putusan. Di tengah ayah Rezky Aditya tidak hadir dalam persidangan, tim Celebrity Fresh mencoba melakukan penelusuran di kediamannya yang akan dilelang itu. Setibanya di lokasi, tim Celebrity Fresh berhasil mengulik informasi dari seorang wanita yang merupakan ART di rumah ayah Rezky Aditya nih Besti. Kenapa? Gak bisa ya? Oh, tapi memang benar masih tinggal di sini ya Mbak? Dengan siapanya, dengan pembantunya di rumah? Berarti emang bener tinggal di sini apa seperti apa Bu? Udah berapa lama mungkin di sini rumahnya Mbak? Tahu nggak kira-kira? Oh, tapi masih sama istrinya di sini juga? Baik ya. Sangat disayangkan ya Besti, mertua Citra Kirana itu belum bersedia untuk memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya di persidangan kali ini.
Kalau menurut sang ART, Triyogo memang sedang tidak ada di rumah. Terbukti mobil yang biasanya digunakan oleh ayah Rezky Aditya tersebut tidak ada di kediamannya nih Besti. Yang ada hanya sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumahnya. Di tengah kasus, ayahnya masih terus bergulir di pengadilan. Tak heran jika publik langsung flashback ke masalah serupa yang menimpa Rezky Aditya. Sebelum kasus ayahnya mencuat ke publik juga sempat dihebohkan kabar jika Rezky Aditya juga memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dengan Weni. Dan hingga saat ini dugaan tersebut belum terbukti, lantaran pengadilan belum mengeluarkan surat inkrah nih Besti. Berdasarkan kabar yang beredar, kasus ini masih dalam tahap kedua belah pihak ingin melakukan tes DNA. Namun hingga saat ini rencana tersebut tak kunjung berlangsung. Entah di mana masalahnya tak diketahui secara pasti. Namun pihak Weni telah siap untuk melakukan tes DNA nih Besti. Sementara dari pihak Rezky Aditya masih alot, belum ada kepastian yang jelas. Seperti apa endingnya, semoga kedua belah pihak mendapat keadilan yang seadil-adilnya ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah heboh dan dar. So, tetap di Celebrity Press.